Termasuk soal handphone Ya, yang sebetulnya yang kira-kira diduga kalau sengaja seandainya, dibuang ya, oleh almarhum. ya itu memang hilang kan, memang hilang, tapi dugaan itu ya, dugaan itu Itu dugaan Pak Arianto atau sebetulnya Apa itu? penyelidik memberikan informasi itu ke Pak Arianto bahwa sebetulnya handphone itu sengaja dibuang oleh almarhum untuk menghilangkan jejak? saya dengar kayak gitu, dalam gelar kayak gitu. Diperkirakan memang dibuang, dihilangkan gitu. Mas Reza, sebelumnya kita pernah bahas soal waktu itu Anda juga membedah 1, 2, 3, 4 kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Kalau kesimpulannya adalah ini bukan pidana, berarti apakah Bukan ini, kalau, definitif ini bukan pidana. karena ini bukan pidana, apakah kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bunuh diri yang memenuhi unsur iPad yang pernah waktu itu Mas Reza jelaskan? Di belakang kepala saya, kenapa saya memberikan usulan ya tentang kalimatnya dibikin seperti itu, bahwa ini bukan akibat perbuatan pidana. Karena ketika katakan harus dikejar lebih jauh, lantas kalau bukan pidana ini masuk situasi yang mana? Situasi alami kita kesampingkan, tersisa 2, bunuh diri ataukah kecelakaan. Untuk sampai pada sebuah simpulan definitif untuk bunuh diri pun, saya pikir masih gampang. Kenapa? Kembali ke 4 parameter yang pernah kita diskusikan sebelumnya, Mbak Zilvia sudah sebut barusan, iPad. Menurut saya dari 4 parameter itu tidak terisi seluruhnya. Tidak memadai untuk kemudian memandu kita bernalar, oke, ini adalah seseorang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Demikian pula kalau kita bicara tentang kecelakaan, salah-salah semakin vulgar perbincangan, spekulasi semakin liar, malah kontraproduktif juga. Karena itu kalimatnya memang berhenti sampai di situ. Namun sekiranya Polda Metro Jaya punya ketetapan hati untuk mengatakan sesungguhnya ini meninggal akibat situasi yang mana, 1, 2, 3, 4 situasi yang mana, cukup dikomunikasikan ke keluarga saja. Seperti itu. Kalau bagi saya, mau disimpulkan secara definitif, absolut, ini adalah almarhum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, 4 parameter tidak terpenuhi semua. Yang mana yang tidak terpenuhi Mas Reza? Contoh I. Ya, kita bisa diskusi ya. Misalnya begini, I. Apa itu? Ideas. Gagasan, pemikiran, perbincangan, posting media sosial, komunikasi email, komunikasi WhatsApp, narasi apapun yang warnanya gelap, ya. Yang bisa kita tafsirkan sebagai keinginan orang untuk berpisah, meninggalkan dunia dan seterusnya. Dari pengumuman dikatakan ada komunikasi via email tertentu. Pertanyaannya, itu email tahun berapa? Sekian tahun silam. Bahkan ada yang lebih dari 12 tahun lalu, Mas. 12 tahun lalu. 2013. Anggaplah almarhum ternyata meninggal akibat keputusannya sendiri. Bagaimana penjelasannya sebuah komunikasi yang gelap 12 tahun lalu, pelaksanaannya baru sekarang? Proses pembuatan keputusannya seperti apa? Kan tidak terbaca. Jadi ada sebuah, katakanlah ada sebuah deep factor. Saya bicara agak teoritis ya. 3 level analysis, 3 lapis analisis. Faktor dalam, faktor menengah atau faktor pembiasaan, dan faktor pemicu. Komunikasi yang berlangsung belasan tahun lalu itu, saya posisikan sebagai faktor dalam. Faktor pembiasannya apa? Saya tidak tahu. Faktor pemicunya, saya lebih tidak tahu. Faktor pemicu yang saya maksud adalah proses pembuatan keputusan pada masa-masa genting, jam-jam terakhir itu apa? Sehingga membuat seseorang memutuskan, oke, saya tidak punya cara lain Triggernya berarti. untuk menyelesaikan masalah Pemantik dengan mengakhiri. terakhirnya. Pemantik, trigger itu. Komunikasi belasan tahun lalu itu hanya bisa menjelaskan tentang deep factor, faktor dalam, tapi tidak sungguh-sungguh memberikan pondasi yang utuh lagi kuat. Tapi untuk berulang kemudian lagi tuh Mas Reza di tahun 2021. Saya katakan berulang kalinya berapa kali, coba saya tanya. Untuk dikatakan sebagai faktor pengondisian, faktor pembiasaan, itu 2 atau 3 kali komunikasi. Apakah seseorang yang katakanlah depresi, kemudian mencoba menyampaikan isi hatinya tentang mengakhiri hidupnya 2-3 kali saja? Saya tidak membayangkan itu cukup. Jangan salah tafsir kalimat saya ya. Saya tidak sedang mengondisikan orang untuk kemudian berlama-lama membiarkan dirinya dalam sebuah penderitaan psikis. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi untuk disebut sebagai faktor pembiasaan atau faktor pengkondisian pun belum cukup kuat, belum cukup banyak data itu.
lebih-lebih sebagai faktor pemicu. Karena itu saya lebih memilih untuk memasukkan komunikasi gelap sekian belas tahun lalu itu sebagai defektor. Dengan demikian, ada 2 faktor lain yang tidak terjawab, yang tidak terisi. Ini kita baru sebatas bicara ideas, bahwa ternyata adanya percikan-percikan pemikiran gelap, bahkan percikan komunikasi gelap itu pun menurut saya baru mengisi 1 faktor saja dari 2 faktor lainnya. Saya tidak sedang bermaksud untuk mempersulit Mbak Zilvia. Saya ingin mengatakan simpulan apapun yang diambil pada akhirnya harus sungguh-sungguh terukur. Kita punya parameter yang jelas, punya panduan berpikir yang jernih, sehingga apapun yang kita sampaikan, betapapun mengundang kontroversi, tapi kita bisa bertanggungjawabkan ini adalah sebuah simpulan yang kami tarik secara terukur dengan parameter yang jelas. Ini dia parameternya. Begitu. Baru sebatas I. Belum lagi kita bicara P. Orang kan menafsirkan, oh almarhum berada di rooftop berarti untuk apa? Mau terjun? Boleh jadi pemikiran kita ini masih diwarnai dengan kenang-kenangan sebelumnya. Di sekitar Jakarta ini, berulang kali ada orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara lompat dari tempat tinggi. Sehingga begitu kita melihat tayangan seseorang berada di rooftop dan sekarang sudah tidak hidup lagi, kita pun langsung terbangkitkan ingatan, inilah penanda orang yang sedang merencanakan untuk mengakhiri hidupnya. Faktanya apa? Kita pindah ke A, action. Apakah almarhum lompat dari tempat tinggi? Faktanya tidak. Sudah tidak sinkron kan berarti IPAD sudah tidak sinkron satu sama lain. Bahkan ada I yang menurut saya isian tidak begitu cukup juga gitu. Karena 4 parameter iPad ini tidak terpenuhi, tidak solid, maka saya pun mengatakan menarik simpulan definitif bahwa almarhum meninggal berdasarkan keputusannya sendiri itu pun rapuh. Karena itu memang masuk akal. Sekali lagi saya berikan jempol ketika Polda Metro Jaya sampai pada kalimat bukan pidana. Sampai pada kalimat bukan pidana, Pak Arianto. Tapi masyarakat kan mungkin akan lebih mudah kalau bukan pidana, apakah itu berarti mengakhiri hidupnya sendiri? Ya. Memang tidak disebutkan dengan jelas ya, apakah mengakhiri hidupnya sendiri atau kecelakaan, hanya sisa 2 itu. Tapi kan kalau dari alur berpikirnya kita seolah-olah diarahkan berpikir bahwa ini karena keputusannya sendiri, dijelaskan profil psikologinya. Tapi kalau kata Mas Reza, secara parameter iPad tadi itu tidak solid kalau mengatakan bahwa almarhum punya alasan yang kuat untuk mengakhiri hidupnya, Pak Arianto. Maaf, Itulah. Pak, saya potong sedikit Pak ya. Saya potong sedikit. Saya katakan iPad itu tidak terpenuhi, kenapa? Karena saya mengandalkan data yang terbatas ya. Mungkin juga internal ada data-data yang saya tidak ketahui gitu. Maaf Pak, jalan Pak. Baik, terima kasih. Saya ngomong sini bukan karena itu Pak, si paling kontroversi ya. Jadi selalu bertentangan dengan Pak Indra Giri ya. Tapi dalam hal ini saya selalu berbeda pendapat. Karena apa? Sudut pandangnya beda. Sementara Pak Indra Giri dari sudut pandang psikologi forensik sangat teknis gitu ya. Saya dari segi perspektif penyelidikan. Kalau penyelidikan itu, goalnya itu adalah bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, terangnya perkara kepada publik. Nah, terangnya perkara itu, kalau polisi itu tadi kan ada apa itu? iPad. Ada si Adi demen babi. Siapa, di mana, bila mana, bagaimana, dengan apa, mengapa, dan sebagainya gitulah. Nah, kemarin itu penjelasan itu ya, menurut saya sudah menjelaskan benar apa yang terjadi. Apa yang terjadi kan kita mesti jawab, apakah ini pembunuhan, apakah ini dibunuh, ataupun kecelakaan, kurang lebih. Itu dijelaskan terakhir nanti. Nah, kemudian siapa? Siapa itu, siapa korbannya? Dijelaskan. Siapa itu bukan hanya tahu namanya doang, tapi di situ dijelaskan ya, siapa adalah si ini, korbannya namanya ini, latar belakangnya seperti ini. 5 tahun yang lalu dia ada jejak-jejak yang kayak gitu kan. Kemudian yang belakang-belakang ini apa masalah yang kira dihadapi. Yang cerita itu adalah bukan penyidik, tapi ahli psikologi kan yang menceritakan itu. Kemarin itu menjawab bahwa itu Ibu Profesor yang tanya pada saya, kan mesti ditanya itu Pak latar belakangnya dulu. Sudah, yang cerita itu kan 5 tahun yang lalu kan itu. Oke, kemudian kejadian terakhir bagaimana? Dari keterangan psikologi itu sendiri itu bisa menjelaskan kepada siapa ya, siapa orangnya itu, latar belakangnya bagaimana,
Dan kemudian nanti akan menjurus pada kaitannya dengan ketika kita menjelaskan bahwa dia itu mati bunuh diri ya kasarnya kayak gitu. Jadi kan dengan adanya penjelasan yang detail mengenai siapa itu tadi kan tidak ujuk-ujuk ya. Nanti kalau seandainya kita polisi ngomong gitu, kan polisi nggak percaya bahwa itu akhirnya seperti itu gitu. Jadi semua kayak gitu ya. Cuman begini masalahnya kita di sini ya. Kita itu kemarin ya disuguhkan walaupun sudah fakta yang ada lengkap sekali, tetapi saya yakin masih ada yang fakta yang di-keep. Contoh, ya di-keep. Contoh, hilangnya handphone. Kan dibilang kan hilangnya gitu kan. Itu kan handphone itu hilang kan, habis ngomong-ngomong dengan itu, kemudian off langsung hilang kan gitu kan. Apa yang bisa kita terangkan kepada publik? Penyidik waktu mengatakan itu pasti sengaja dibuang, dihilangkan jejaknya. Itu dari kacamata penyidik ya, untuk menghilangkan jejak-jejak dia itu. Tapi kalau saya berpendapat, karena kalau temuan itu ya mengenai itu yang sangat sensitif menyangkut pada pribadi orang itu. Tentang will lah katanya gitu. Itu yang dia tidak mau diekspos di situ, karena kalau diekspos itu nanti kan akan memalukan sana, dan kita harus lebih panjang lagi anunya seberapa kan gitu. Tentang apa Pak? Ya Pak. Handphone hilang itu Pak. Tentang apa isinya? Motif. Itu adalah kunci jadi untuk mengungkap motif sebenarnya. Iya, jadi informasi yang jelas itu tadi Pak, pasti ada yang di-keep, tidak semuanya dikasihkan, sehingga mengurangi seperti tadi Pak Hendra. Kira kan ini kalau dulu kan gini, berarti kan nggak ada sebab yang terkait tuh, misalkan kalau dulu itu tadi kan gitu. Itu kan karena itu Pak, karena informasi yang kita terima sekarang ini masih belum utuh seluruhnya, saya yakin. Pemantik terakhirnya. Iya. Pemicunya kenapa kok dia masih gitu? Trigger kan terakhirnya. hanya ahli psikologi kita cuma ngomong gini ya. Ini orangnya hebat. 2013, 2021. Pertama kelebihannya dia lah, orangnya kerja keras, karakter positif. Karakternya positif, tapi dia punya kelemahan kan itu kan. Kalau dalam stressing dia ini. Kemudian dari data-data yang ada dia akan ada permasalahan yang besar kan gitu kan. Nah, itu kan sudah menjurus ke situ kan gitu. Cuman mungkin ya ini hanya perkiraan saya. Itu tadi supaya tidak terlalu menyakiti korban, tidak diumumkan di publik. Tapi ada Pak ya, pemantik terakhirnya itu pasti ada. Pemantik pasti ada. Dan itu di-keep. Dan saya yakin ya itu sudah dikomunikasikan kepada keluarga. Sekalipun tidak diumumkan di sini, saya yakin ya ada banyak informasi yang disampaikan langsung kepada keluarga tanpa dipublikasi. Termasuk soal handphone ya, yang sebetulnya yang kira-kira diduga sengaja dibuang oleh almarhum. Ya, itu memang hilang kan? Memang hilang, tapi dugaan itu Itu dugaan Pak Arianto atau sebetulnya penyelidik memberikan informasi itu ke Pak Arianto bahwa sebetulnya handphone itu sengaja dibuang oleh almarhum untuk menghilangkan jejak? Saya dengar kayak gitu, dalam gelar kayak gitu. Diperkirakan memang dibuang, dihilangkan gitu. Oleh almarhum kesimpulan daripada ini ya para penyidik yang, karena kan di gelar kita hanya dibilang itu hilang. Iya kan gitu kan, tidak ditemukan. Gitu kan? Ya. Hilangkannya oleh siapa itu tidak disebutkan. Itu sengaja pasti ini sengaja dibuang gitu. Dan saya percaya dengan keterangan itu karena apa? Wong habis chatting sama istrinya kan, langsung off, dan itu tidak ada keterangan kemana hilangnya. Gitu. Kalau itu bukan sengaja, nggak masih ketemu, mungkin sama-sama dengan tasnya yang ditinggal di atas itu itu kira-kira gitulah. Jadi dalam hal ini ya kalau menurut saya ini penjelasan itu tadi, satu, kita belum mendapatkan barang bukti seluruhnya semua terbuka pada kita, sehingga analisisnya mungkin juga bisa nggak tepat gitu. Tapi kemudian juga ada berita-berita hasil analisis itu tidak semuanya diberikan secara vulgar seperti yang dirilis itu kemarin itu, sehingga masih ada celah-celah, mestinya kurang ini kan gitu. Boleh sisi lain ada yang kebablasan katanya Pak Indra Giri tadi kan. Nah, kalau itu masalah kebablasan itu tadi, kalau bagi saya yang nyeritakan kemarin itu disiplin daripada ilmu masing-masing. Kalau itu dianggap itu ada kekeliruan prosedur, itu menurut saya Pak ya, yang mesti dikoreksi adalah para ahlinya itu. Itu. Tentang handphone yang hilang. Tadi Bapak mengatakan penyidik mengatakan bahwa handphone itu dihilangkan, dibuang. Ya, diperkirakan kayak gitulah. Oh, diperkirakan. Diperkirakan itu dibuang. Ya, tadi saya menghilangkan jejak. Gitu. Saya tadi hanya ingin bertanya, kenapa bisa sampai pada anggapan bahwa handphone itu dibuang, secara sengaja dibuang? Kenapa tidak? Oh, handphonenya dicopet, handphonenya terjatuh.
Tidak mungkin ya Pak? Nggak mungkin, karena apa itu ya, handphone itu off Pak. Oke. Itu jam 9 berapa habis ditanya istrinya, oh ini lagi mau nyari apa taksi kan gitu. Ternyata dia naik ke roof, kemudian dan kemudian itu hilang, nggak ada dicopet, nggak ada apa-apa itu Pak. Tidak mungkin ya. Jadi sempat Tidak. dimatikan ya Pak? Iya off aja, nggak bisa dihubungi lagi. Saya bisa, tapi nggak enak lah, saya nggak ngomong itu yang lebih dalam lagi karena itu nanti yang selama ini dirahasiakan oleh polisi ya, Iya. demi menjaga nama korban itu. Makanya ya saya nggak akan menyatakan itu. Itu sangat itu. Memang ada gejala yang seperti itu. Kenapa Mas Reza harus penting sekali untuk menelusuri soal handphone terakhir Karena almarhum? boleh jadi sebetulnya mirip dengan yang beliau katakan. Ideas itu boleh jadi justru bisa kita temukan lewat perbincangan, WhatsApp, posting di media sosial dan sejenisnya yang diakses sehari-hari oleh almarhum. Lewat handphone itu. Ya, jadi anggaplah tidak ada surat wasiat, tidak ada catatan terakhir, tapi mungkin ada pesan-pesan digital yang tertinggal di handphone itu yang bisa menjadi petunjuk tentang idea seseorang yang boleh jadi sedang berpikir tentang mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, kalau kemudian handphone itu tidak ada, entah bagaimana caranya, ya berarti kan tambah satu kompleksitas terkait dengan bagaimana kita melacak almarhum, ideas almarhum. Itu dia. Saya tambahin dikit ya. Makanya kemarin ini istilahnya begini, penyidik. Untungnya kita mendapatkan handphone yang lama. Di mana handphone yang lama itu ada koneksinya dengan di laptop sehingga bisa dilacak. Yang kejadian berapa tahun yang lalu dia ini. Itu istilahnya begitu. Karena apa? Dari rekaman handphone yang terakhir dia nggak dapat. Rekaman handphone yang terakhir itu dia dapat dari counter bicaranya di sana istrinya, itu bisa dilacak. Baik.